Pemirsa, heboh unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damschat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar, Bali. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damschat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman, baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut, hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Profesor Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Byron itu dibawa ke Australia. Dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Profesor Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan Imade Darmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damschat. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Jadi setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang pria berjoget dengan biduan di kantor Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Aksi berjoget dengan biduan itu pun viral di media sosial. Seorang biduan berjoget dengan seseorang di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihapus, namun video tersebut telah viral di media sosial. Berbagai tanggapan miring dilontarkan oleh netizen terkait video tersebut. Sementara itu, Camat Soko, Mas Lukman, mengakui jika video tersebut berada di ruang Kecamatan Soko saat penutupan PHBN Agustus tahun 2025. Lihat penutupan PHBN, datang 17 Agustus itu loh, kampanye itu aja. Itu memang ada sediaan dangdut atau gimana Pak? Nah, biasanya ada hiburannya itu ada, elektron enggak, elektron biasa. Oh, elektron biasa? Biasa itu cuma memang manggil biduan gitu Pak? Iya, biasanya ada. Jadi saya berharap kepada semua camat ya, di kantor masing-masing untuk tidak membuat kegiatan yang kontroversial dan menyakiti hati masyarakat. Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barah mengimbau agar semua tingkatan mulai OPD, camat, dan kepala desa tidak membuat acara yang berlebihan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Viral di media sosial, mobil pengawal Gubernur Jawa Timur diberhentikan warga di Jalan Kutai, Surabaya. Warga memberhentikan mobil tersebut untuk meminta tolong mengantarkan ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Inilah momen saat tim PJR di Lantas Polda Jawa Timur membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di Jalan Kutai, Surabaya. Momen ini terjadi
saat tim PJR tengah mengawal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dengan adanya ibu yang akan melahirkan, tim PJR terpaksa meninggalkan tugas mengawal gubernur dan terlebih dahulu mengantarkan seorang ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Akhirnya kami berhenti turun menolong beliaunya, lanjut membawa ke rumah sakit untuk Ibu Gubernur Jatim, lanjut jalan sendiri tanpa pengawalan, lanjut ke Menganti Gresik. Sedangkan saya melanjutkan membawa ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan ibu dan anak yang sedang dilahirkan di pinggir jalan tersebut. Ibu yang akan melahirkan diketahui bernama Sinta Bella, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya. Gubernur Jawa Timur disebut-sebut sempat menemui ibu yang akan melahirkan tersebut sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Cihamplas harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Para siswa tersebut diduga karena keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Kepanikan dan suasana tegang terjadi di SMA Negeri 1 Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa harus dievakuasi karena tak sadarkan diri usai menyantap makan bergizi gratis. Para korban ini kemudian dibawa menggunakan puluhan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin. Berdasarkan informasi, 116 siswa korban keracunan MBG dari SMA Negeri 1 Cihamplas dan SMK Karya Perjuangan Kecamatan Cipongkor. Yang kebanyakan mual, muntah, langsung sesak. Jadi sesak, ininya panas tenggorokan. Jadi 116 ini masih ada observasi atau sudah masuk ke ruang perawatan, Pak? Yang 116 itu udah yang dirawat sebagian, yang pulang sebagian. Keracunan massal yang terjadi sejak 22 September kini sudah meluas hingga Kecamatan Cihamplas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 korban keracunan massal baik di tingkat SD, SMP, dan SMA berasal dari Kecamatan Cipongkor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. .362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan.
tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BKN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BKN. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya memperketat pengawasan kualitas makanan atau quality control melalui penerapan food security. Hal tersebut dilakukan guna memastikan makan bergizi gratis tersaji dengan aman dan higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau UNSRI diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau UNSRI diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus UNSRI membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan.
Peristiwa bermula usai kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Himateta. Tiba-tiba ada yang spontan memberikan ide untuk ciuman, kemudian direkam dan diposting hingga viral di media sosial. Dan kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar, ya mungkin ada status pelanggaran berat, ya pihak universitas tidak segan-segan nanti akan menjatuhkan sanksi akademik ya kepada pelaku. Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sekretaris Unsri, Prof. Aidil Fitri menyebutkan, pihak kampus telah membentuk tim investigasi dan memanggil 15 mahasiswa untuk klarifikasi kegiatan tersebut. Pihak kampus Universitas Sriwijaya ini sudah menyerahkan persoalan ini kepada Satgas Anti Kekerasan Seksual Universitas Sriwijaya, dan sekarang sedang dalam proses investigasi dengan diketahui pihak dekanat itu melakukan pemantauan terhadap kegiatan ini. Ya, namun di akhir kegiatan ya terjadilah peristiwa itu, dan ini memang di luar pantauan dari pembina kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dan ini yang sudah diklarifikasi dan kita langsung mengambil langkah-langkah, diantaranya memanggil beberapa mahasiswa senior, kemudian mahasiswa baru, serta membekukan kepengurusan Himateta. Dan ini merupakan langkah yang cepat diambil pihak universitas sehingga bisa menjamin bahwa hal-hal yang serupa ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Bandara Frans Seda ditutup kembali. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu pagi kembali erupsi. Tinggi kolom abu mencapai 500 meter di atas puncak. Akibatnya, penerbangan di Bandara Frans Seda Maumere di Kabupaten Sika ditutup. Penutupan dilakukan karena ruang udara tertutup akibat sebaran abu vulkanik. Hingga saat ini, pos pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki masih menetapkan status level 4 atau awas. Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Padi. Dalam aksinya, mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Ayo petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Pundenrejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundenrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan 959 tersangka kasus demonstrasi anarkis pada akhir Agustus 2025. Dari 959 tersangka, 295 diantaranya adalah anak-anak.
Kabarreskrim Polres Komjen Syardianto mengungkapkan terdapat 959 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam unjuk rasa berujung ricuh. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di angkat Barreskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Dari ratusan tersangka, diantaranya 664 orang dari umur dewasa dan 295 lainnya adalah anak-anak. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Selain itu, para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan, hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memburu pemberi dana atau bohir dalam unjuk rasa yang berujung ricuh pada Agustus lalu. Polisi menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana di demo tersebut. Bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses untuk lebih jelas seperti apakah ada mastermind atau pendana yang pendana yang lainnya, semua masih dalam proses. Sementara itu, Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi laptop. Terkait hal ini, Kejagung akan menghadapi pra-peradilan dalam penetapan tersangka Nadiem. Mas Menteri, kata-kata hari ini, Mas Menteri. Mas Menteri. Usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi laptop, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Nadiem tidak penuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh ya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanan juga tidak sah. Sementara terkait bukti yang ditanyakan kuasa hukum, Kejaksaan Agung menyebut hal tersebut akan dibuktikan di persidangan. Pertama itu sudah masuk ke materi pokok perkara, sama ya. Yang jelas itu nanti dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak mempertanyakan sulitnya menangkap mafia migas Riza Khalid. Diduga ada orang-orang besar yang melindungi mafia migas kelas kakap tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang minyak mentah di PT Pertamina, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid. Awalnya berembus kabar Riza berada di Singapura. Belakangan, Kejagung menyatakan Riza Khalid tinggal di Malaysia. Selama 2 bulan, penyidik berusaha memulangkan si raja minyak itu dan memanggilnya sebagai tersangka, menetapkannya sebagai DPO hingga membukukan paspor Riza Khalid. Polri dan penyidik kini tengah berkutat dengan proses permohonan red notice kepada Interpol. Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Amur Chandra Julibuana mengatakan pengurusan red notice bagi Riza Khalid kini tinggal menunggu terbit. Pengajuan draft permohonan penerbitan red notice terhadap subjek Muhammad MRZ ke sistem Interpol, dan ini sudah diterima oleh sistem Interpol. Terakhir, untuk percepatan kami sudah mengambil langkah untuk berkomunikasi pada saat kemarin SNCB kami menghadiri sidang Interpol wilayah Asia Pasifik di Singapura. Insya Allah dalam waktu tidak lama Pak, mungkin
red notice terhadap subjek MRC ini mudah-mudahan bisa sempat dikeluarkan. Sementara itu, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menduga ada tangan-tangan besar di negeri ini yang mempengaruhi kepolisian agar tidak segera membuat red notice untuk memulangkan Riza Khalid. Menurut saya sangat mungkin ada pihak-pihak di dalam negeri ini mempengaruhi kepolisian, ya, supaya tidak dibuat red notice itu, ya. Pasti ada kepentingan-kepentingan yang dilindungi gitu. Nah, karena itu kemudian sampai hari ini belum keluar itu red notice-nya. Nah, ini yang berbahaya kalau menurut saya. Saya kira kalau ini yang terjadi, entah itu DPR, entah itu masyarakat, ya kita harus mendorong kepolisian supaya dia mengeluarkan red notice. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung telah menyita lahan dan bangunan milik Riza di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Kejagung juga telah menyita 9 mobil mewah. Akibat perbuatan Riza Khalid, negara merugi hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden juga menegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. No one country can bully the whole community of the human family. Dengan penuh semangat dan berapi-api, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang sambil menggebrak meja, Presiden tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggentarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan 3. Pidato perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian tersebut disampaikan saat pertemuan bilateral antar negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Presiden Donald Trump dalam pengantar pertemuannya tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum, tapi juga menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Prabowo. Trump melontarkan pujiannya secara terbuka. Presiden Amerika Serikat tersebut menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. They want their son or daughter back, and you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika. Indonesians, Excellency, menurutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia semakin menegaskan sikap dan posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titik juga mengaku dirinya melakukan nobar atau nonton bareng pidato Presiden Prabowo saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. For centuries, Indonesians, Excellency, Mr. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu?
tanggapan? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan. Pemirsa, pidato Perdana Presiden Prabowo di PBB tadi malam mencetak sejarah lantaran 10 tahun terakhir Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Dan berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di iNews malam hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB, yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi. Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna.